Bismillah, Alhamdulillah, let's enjoy. Selain menjadi istri yang paling dicintai Rasulullah, Aisyah termaksud wanita yang sangat tabah dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ia sabar dan ikhlas menerima segala macam fitnah. Dalam catatan sejarah, ia pernah menerima fitnah yang begitu keji dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kisahnya bermula seperti ini. Seperti biasanya, sebelum berangkat perang, Rasulullah mengundi istrinya yang akan menyertainya berperang. Suatu ketika, undian jatuh kepada Aisyah, sehingga Aisyah yang menyertai beliau dalam perang Bani Mustalik. Saat itu bertepatan dengan turunnya perintah Allah untuk memakai hijab. Setelah perang selesai dan kaum muslimin memetik kemenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Ketika tentara Islam tengah beristirahat di sebuah pelataran, Aisyah masih berada di dalam sekedup untanya. Pada malam harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan rombongan berangkat pulang. Ketika itu, Aisyah pergi untuk memenuhi hajatnya, dan tidak berselang lama kemudian, ia kembali lagi ke sekedup untanya. Namun, alangkah terkejutnya dia ketika ia tahu ternyata kalung di lehernya jatuh dan hilang. Sehingga dia keluar dari sekedup dan mencari-cari kalungnya yang hilang. Ketika pasukan siap berangkat, sekedup Aisyah masih kosong. Namun, mereka mengira Aisyah masih berada di dalam sekedup. Setelah kalungnya ditemukan, Aisyah kembali ke pasukan. Namun, alangkah kagetnya dia karena tidak ada seorang pun yang ia temukan di sana. Aisyah tidak meninggalkan tempat itu dan mengira bahwa penuntun unta akan tahu bahwa dirinya tidak berada di dalamnya, sehingga mereka pun akan kembali ke tempat semula. Ketika Aisyah tertidur, lewatlah Syahwan bin Mu'til yang terheran-heran melihat Aisyah tertidur. Dia pun mempersilahkan Aisyah untuk menunggangi untanya, dan dia menuntun unta itu. Berawal dari kejadian itulah, fitnah tersebar yang disulut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika tuduhan itu sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka. Usamah bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, dia adalah keluargamu yang kamu ketahui hanyalah kebaikan semata." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berpendapat, "Ya Rasulullah, Allah tidak pernah mempersulit engkau. Banyak wanita selain dia." Dari perkataan Ali, ada pihak yang memperuncing masalah, sehingga terjadilah pertentangan yang berkelanjutan antara Aisyah dan Ali. Mendengar pendapat-pendapat dari para sahabat Rasulullah SAW, bertambah sedihlah Aisyah. Terlebih setelah dia melihat adanya perubahan sikap pada diri Rasulullah SAW. Ketika Aisyah sedang duduk bersama orang tuanya, Rasulullah menghampirinya dan bersabda, "Wahai Aisyah, aku mendengar berita bahwa kau telah begini dan begitu. Jika engkau benar-benar suci, niscaya Allah akan menyucikanmu. Akan tetapi, jika engkau telah berbuat dosa, maka bertaubatlah dengan penuh penyesalan. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu." Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau telah mendengar kabar ini, dan ternyata engkau mempercayainya. Seandainya aku katakan bahwa aku tetap suci pun, niscaya hanya Allah yang mengetahui kesucianku, dan tentunya engkau tak akan mempercayaiku. Akan tetapi, jika aku mengakui perbuatan itu, sedangkan Allah mengetahui bahwa aku tetap suci, maka engkau akan mempercayai perkataanku. Aku hanya dapat mengatakan apa yang dikatakan Nabi Yusuf. Maka bersabar itu lebih baik. Dan Allah pula yang akan menolong atas apa yang engkau gambarkan." Aisyah sangat mengharapkan Allah menurunkan wahyu yang berkaitan dengan masalahnya. Namun, wahyu itu tak kunjung turun. Baru setelah beberapa saat, sebelum seseorang pun meninggalkan rumah Rasulullah, wahyu yang menerangkan kesucian Aisyah pun turun kepada Rasulullah. Beliau segera menemui Aisyah dan berkata, "Hai Aisyah, Allah telah menyucikanmu dengan firman-Nya.
Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu. Bahkan, ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 11. Demikianlah kemuliaan yang disandang Aisyah, sehingga bertambahlah kemuliaan dan keagungannya di hati Rasulullah. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu meriwayatkan hadis yang langsung diperolehnya dari Rasulullah SAW. Karena itu, ia sering meriwayatkan hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh para perawi hadis lain. Karena keistimewaan yang dimilikinya ini, para ahli hadis menempatkan dirinya pada urutan kelima dari para penghafal hadis setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Para sahabat penghafal hadis sering mengunjungi rumah Aisyah untuk langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW, karena kualitas kebenarannya sangat terjamin. Jika berselisih pendapat tentang suatu masalah, tidak segan-segan mereka meminta penyelesaian dari Aisyah. Baik ketika Rasulullah SAW masih hidup, ataupun sepeninggalan beliau, kehidupan Aisyah penuh dengan kemuliaan, kezuhudan, dan ketawadukan, serta senantiasa melaksanakan salat malam. Hari-harinya senantiasa diperbanyak dengan doa. Ia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia banyak berpuasa. Selain itu, ia banyak mengeluarkan sedekah, sehingga di dalam rumahnya tidak akan ditemukan uang 1 dirham pun atau 1 dinar pun. Aisyah radhiyallahu anhu setia menemani Rasulullah hingga akhir hayat. Aisyah menempatkan Rasulullah selama sakit di dalam kamarnya. Dalam hadis riwayat muttafaq alaih, Aisyah melukiskan detik-detik terakhir beliau. Sungguh, merupakan nikmat Allah bagiku. Rasulullah wafat di rumahku pada bagian hariku dan dalam dekapanku. Abdurrahman menemuiku, di tangannya tergenggam siwak, sementara aku menyandarkan beliau. Aku melihat beliau menoleh ke arah Abdurrahman. Aku segera memahami bahwa beliau menyukai siwak. Aku berbisik kepada beliau, "Bolehkah aku haluskan siwak untukmu?" Beliau memberi isyarat dengan kepala, sepertinya mengisyaratkan, "Ya." Kemudian beliau menyuruhku menghentikan menghaluskan siwak. Sementara di tangan beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua belah tangan dan mengusapkannya ke wajah seraya berkata, "La ilaha illallah." Setiap kematian mengalami sakarat. Beliau mengangkat tangannya pada Allah yang Maha Tinggi. Beliau menggenggam tangan dan perlahan-lahan tangan beliau jatuh ke bawah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah, tepat di tempat beliau meninggal. Dalam hidupnya yang penuh dengan jihad, Sayyidah Aisyah sendiri wafat pada usia 66 tahun, bertepatan dengan bulan Ramadan tahun ke-57 Hijriah, dan dikuburkan di Baqi. Saudari muslimah, ada banyak sekali hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran dari kisah Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW. Ia mengajarkan kepada kita bahwa manusia hidup pasti tidak pernah luput dari masalah. Setiap masalah yang kita hadapi harus diselesaikan dengan baik. Jangan menyelesaikan masalah dengan emosi, dengan menyalahkan orang lain, apalagi merugikan orang lain. Aisyah radhiyallahu anhu sebagai ibunda kaum muslimin dapat menahan emosinya saat menghadapi masalah yang menimpanya. Walau sebenarnya kondisi yang ia alami saat itu sangatlah mencekam. Tertinggal sendirian oleh rombongan pasukan di medan perang, serta ia harus berusaha mengontrol dirinya saat mendengar gosip yang sebenarnya bisa membuatnya tertekan. Ketegaran hati yang dimiliki Sayyidah Aisyah
tercermin dengan senantiasa memohon perlindungan Allah lewat doa, salat, zikir, berbaik sangka kepada Allah, dan mengharap datangnya kebaikan. Masya Allah, la ilaha illallah. Demikianlah, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah perjalanan hidup beliau. Wassalam.